Apa kau yakin akan melawanku? Gary menatap Mario di depannya. Mana mungkin aku berbohong, aku hanya ingin melihat sampai mana kemampuan bela diri yang kau miliki. Jawab Mario dengan senyuman sinis yang mengembang di bibirnya. Baiklah. Kalau begitu aku tidak bisa menolaknya. Buah. Pukulan demi pukulan dilayangkan oleh keduanya. Mereka berdua sedang unjuk kekuatan di depan para pengawal di sana, beserta Sabrina dan Aubrey. Jatuh bangun pun mereka lakukan. Sepertinya ini gawat, mereka bukan lagi latihan, melainkan berkelahi secara langsung. Ujar Aubrey yang melihat raut wajah serius dari keduanya. Sepertinya begitu. Sambung Sabrina. Mario dan Gary terus saja berkelahi, kekuatan mereka bahkan hampir seimbang. Bergegas Sabrina dan Aubrey melerai keduanya. Sudah sayang, ayo istirahat dulu. Aubrey menarik tubuh Gary menjauhi Mario. Hei ayo lanjutkan. Teriak Mario dengan tengilnya. Plak. Sebuah tampolan mendarat di pantatnya dengan keras. Ah! Mario berteriak seraya memegangi pantatnya, berbalik ke belakang. Di mana ada Sabrina yang sedang meniup tangannya yang panas karena memukul pantat Mario dengan keras. Hani, kenapa kau memukul pantatku? Kau bilang kenapa? Hah? Kau kan sudah sepakat denganku kalau kalian berdua hanya latihan saja. Bukannya malah berantem beneran. Sahut Sabrina dengan lantang. Aku memang latihan Hani, siapa bilang serius? Latihan. Lihatlah sudut bibirmu yang berdarah. Apa latihan seperti itu? Ayo cepat masuk dan obati lukanya. Sabrina menarik tangan Mario memasuki rumah. Sementara tawa lepas terdengar dari para pengawal di sana setelah kepergian Mario dan Gary. Haha, aku tidak menyangka orang segalak mereka akan kalah dengan istrinya. Ujar salah satu pengawal. Sudah hentikan, perutku sakit. Hahaha. Sambung yang lainnya dengan tawa yang memenuhi halaman rumah base camp. Sementara di mansion, terlihat Noreen sedang duduk santai di sofa ruang TV. Enak banget selonjoran begini. Gumamnya. Tiba-tiba datanglah Sarin membawa sebuah nampan di tangannya. Silakan teh hangatnya Nyonya, saya baru saja membuat pisang goreng. Nyonya harus mencobanya. Sarin meletakkan secangkir teh dan sepiring cemilan di sana. Kali ini kau tidak memasukkan sesuatu ke dalam minuman dan makanannya kan? Noreen menatap lekat ke arah Sarin di depannya. Demi Tuhan tidak Nyonya, aku berani bersumpah. Lihatlah aku akan memakannya. Sarin mengambil satu pisang goreng dan melahapnya sampai habis. Apa aku perlu meminum tehnya juga Nyonya? Tidak usah, aku hanya bercanda. Kalau begitu aku permisi mau minum dulu, tenggorokanku tersendat Nyonya. Sarin berlari begitu saja meninggalkan Noreen. Melihat pisang goreng yang menggoda, bergegas Noreen mengambilnya dan melahapnya. Enak juga. Gumamnya. Sementara Sarin mengambil air mineral di dalam kulkas, menuangkannya ke dalam gelas dan meneguknya. Ah segarnya. Ujar Sarin seraya meletakkan kembali botol tersebut. Tiba-tiba seorang pelayan lain datang menghampirinya. Sarin, aku dengar suara ponselmu di dalam kamar. Sepertinya berdering terus-menerus. Kau angkatlah dulu, siapa tahu penting. Hah. Baiklah. Terima kasih. Sarin berlari menuju kamarnya. Benar saja, ponsel miliknya masih berdering dengan keras di atas meja rias. Bergegas Sarin mengambilnya seraya duduk di bibir kasur. Nomor siapa ini? Dengan rasa penasaran, akhirnya Sarin mengangkat telepon tersebut. Sarin, ibumu. Dia ditusuk oleh seseorang dan sekarang sedang dalam perjalanan menuju rumah sakit. Cepatlah kau ke sana. Ujar seorang wanita dari seberang dengan nada yang terdengar sangat panik. Ya Tuhan. Baiklah aku akan segera ke sana. Di mana rumah sakitnya? Setelah orang itu menyebutkan alamat rumah sakit yang dimaksud, Sarin pun langsung mematikan teleponnya dan berlari menemui Noreen dengan air mata yang sudah meleleh di pipinya. Hiks. Nyonya,
Aku ingin izin sebentar, apa boleh? Sarin terus menghapus air mata yang mengalir di kedua pipinya. Ada apa denganmu? Apa yang terjadi? Naurin beranjak dari duduknya dan menghampiri Sarin di sana. Ibu, Nyonya. Dia masuk rumah sakit setelah ditusuk oleh seseorang. Apa? Baiklah, ayo kita ke rumah sakit sekarang juga. Naurin menarik tangan Sarin menuju teras mansion. Tapi perut Nyonya. Perutku akan baik-baik saja, kau tidak perlu mengkhawatirkan itu. Pengawal Danto. Teriak Naurin melengking. Terlihat Danto yang berlari ke arahnya. Ada apa Nyonya? Antar aku ke rumah sakit sekarang juga. Perintah Naurin. Baik. Nyonya tunggu sebentar, saya akan mengambil mobil terlebih dulu. Dengan cepat Danto berlari ke arah bagasi, dan kembali dengan mobil yang biasa dia gunakan. Naurin dan Sarin langsung memasukinya. Setelah beberapa saat berlalu, akhirnya mereka pun telah sampai pada rumah sakit yang dimaksud. Mereka turun dan berlari ke dalam, terlihat Bapak Yoso yang berdiri di depan loket pendaftaran pasien. Bapak, di mana Ibu? Sarin berlari mendekatinya, diikuti oleh Naurin dan Danto di belakang. Ibu sedang di ruang UGD, para suster dan dokter sedang menanganinya. Kau ke sana dulu, Bapak mengurus ini. Perintah Pak Yoso, yang merupakan ayah kandung Sarin. Ayo Nyonya. Sarin menggandeng tangan Naurin. Dia tidak bisa berlari karena memikirkan perut Naurin, namun Sarin sedikit mempercepat langkahnya. Kini, mereka pun telah sampai di depan ruang UGD. Terlihat Sarin yang terus menangis seraya mondar-mandir tidak tenang menunggu keluarnya seorang dokter dari dalam. Sarin, duduklah sini. Perintah Naurin. Baik Nyonya. Sarin pun duduk di sebelahnya. Naurin mengelus lembut punggung Sarin mencoba menenangkannya. Tidak apa, semua akan baik-baik saja. Percayalah. Ucap Naurin. Iya Nyonya, Ibu memang wanita yang kuat. Jawab Sarin dengan isakan yang terus terdengar lirih. Beberapa saat berselang, seorang dokter pun akhirnya keluar dari ruangan tersebut. Dokter Antonio. Ujar Naurin. Dia bukannya. Ah bodoh amat, batin Sarin berlari ke arah Antonio. Bagaimana keadaan ibu saya dok? Tanya Sarin, namun Antonio masih diam mematung menatapnya. Dokter Antonio, apa kau tidak mendengar apa yang Sarin katakan? Cetus Naurin sekaligus mengagetkannya. Ibu itu baik-baik saja, saya sudah melakukan operasi kecil untuk menutup luka tusukannya. Tidak terlalu dalam, juga tidak terlalu parah. Tenang saja Nyonya. Suster akan memindahkannya ke kamar inap, kalian bisa menjenguknya di sana. Permisi. Jawab Antonio seraya meninggalkan mereka tanpa menoleh ke arah Sarin di sampingnya. Naurin yang memperhatikan wajah Antonio sedikit bingung, karena baru pertama kali melihat Antonio salah tingkah di depannya. Dua suster pun keluar dengan sebuah bankar yang didorong, di mana terlihat Ibu Farida yang terbaring di atasnya. Ibu. Rinti Sarin mengikuti kemana suster itu pergi. Sabar Sarin, kau tidak boleh menangis seperti itu. Hanya akan membuat ibumu sedih nantinya. Ujar Naurin yang berjalan di sampingnya. Baik Nyonya. Sarin pun mulai menghapus air matanya kembali. Mohon untuk tenang saat berada di dalam ruangan Nyonya, agar tidak mengganggu pasien yang sedang beristirahat. Kalau terjadi apapun, tekanlah tombol darurat di dalam. Kalau begitu kami permisi. Perintah salah satu suster sebelum pergi. Kau masuklah dulu, aku akan bergantian menjenguk ibumu ke dalam. Perintah Naurin. Baik Nyonya. Sarin membuka pintu ruangan dan berjalan mendekati ibunya. Duduk di kursi samping bankar seraya memegang jari jemari elbu Farida. Ibu, siapa yang tega melakukan itu padamu? Akan aku bunuh dia, ibu tenang saja. Hiks. Ibu harus kuat. Lihatlah Sarin sekarang sudah sedikit berbeda. Sarin sudah bekerja di mansion mewah milik Nyonya Naurin, ibu tahu gajiannya berapa?
Jika ibu tahu, pasti akan sangat senang dan meminta Sarin untuk membukakan toko sembako di rumah. Cepat sembuh ibu. Gumam lirih Sarin dengan kedua mata yang mulai berkaca-kaca. Sementara di luar ruangan, Naurin mengambil ponsel yang berada pada saku roknya dan mulai menghubungi seseorang yang tidak lain adalah Rikat. "Ada apa Nyonya menelponku?" tanya Rikat yang sedang duduk di kursi kerjanya. "Kau cari tahu tentang penusukan yang dialami oleh ibunya Sarin. Dan cepat hubungi aku jika kau berhasil menemukannya. Kau harus mendapatkannya hari ini juga Rikat. Apa kau mengerti?" perintah Naurin. "Siap Nyonya, akan segera saya lakukan dengan cepat," jawabnya. "Baiklah, aku akan menunggu kabar baik darimu. Tapi Nyonya, apakah saya harus mengatakan tentang ini pada Tuan Labrain? Soalnya saya juga butuh izinnya untuk keluar dari kantor." "Ia bilang saja sesukamu, meskipun aku melarangnya juga percuma. Kau akan tetap jujur pada suamiku." "Baik Nyonya. Kau harus hati-hati dan selamat." "Siap." Mereka berdua pun mengakhiri teleponnya. "Apa ini ruangan Ibu Farida Nona?" tanya Pak Yoso pada Naurin yang sedang sibuk dengan ponselnya. Naurin mendongak, dan kaget melihat seorang pria paruh baya sudah berdiri di depannya. "Iya Pak, di dalam sedang ada Sarin." "Bapak masuklah," jawab Naurin seraya tersenyum. "Terima kasih." Pak Yoso pun bergegas masuk ke dalam dan menutup pintu ruangan kembali. Ternyata memang benar, kedua orang tuanya sudah sedikit tua. Batin Naurin. Di kantor. Setelah mendapat perintah dari Naurin, Rikat bergegas keluar dari ruangannya menuju ruangan milik Labrain. Mengetuk pintunya dan masuk ke dalam setelah mendapat sahutan darinya. "Ada apa?" tanya Labrain yang masih fokus pada layar laptop di depannya. "Anu Tuan, saya hari ini izin pergi keluar karena mendapatkan perintah dari Nyonya Muda." "Perintah?" Labrain menoleh ke arahnya. "Iya Tuan, baru saja Nyonya Muda menelpon saya. Dan menyuruh saya melakukan perintahnya untuk menemukan seseorang yang telah menusuk Ibu Sarin, pelayan baru mansion Tuan Labrain." "Jelas Rikat. Ada apa lagi ini? Kenapa Naurin tidak memberitahuku dulu? Dan Lak, wanita itu selalu membuat masalah. Sial." oceh Labrain. "Saya juga tidak tahu Tuan, mungkin Nyonya akan memberitahu Tuan Labrain nanti. Pergilah dan urus semuanya dengan benar, aku yang akan mengurus kantor," perintah Labrain. "Baik Tuan." Rikat pun berlalu meninggalkan ruangan tersebut. Labrain berjalan ke arah balkon setelah mengambil ponselnya, lalu dengan cepat menghubungi Naurin. "Ada apa kau menelponku sayang?" sahut Naurin dari dalam telepon. "Kenapa kau tidak memberitahuku tentang misi yang kau perintahkan pada Rikat?" "Aku akan menghubungimu nanti, kau sabarlah dulu. Harusnya kau menghubungiku terlebih dulu sebelum menelpon Rikat. Kau ini selalu begitu. Apa kau tidak menganggapku ada? Kau merasa bisa melakukan semuanya sendirian." "Begitu." Labrain berbicara dengan nada yang sedikit tinggi. Kenapa kau memarahiku? Aku kan sudah bilang, kalau aku akan menghubungimu nanti. Karena aku sedang di rumah sakit. Memangnya saat kau menghubungi Rikat, kau sedang di mana?" "Ah sudahlah. Aku tidak ingin berdebat denganmu. Kau terus saja begitu semenjak mengenal gadis tidak tahu diri itu. Kau bahkan tidak menghargaiku sebagai suamimu, aku kecewa padamu Naurin." Tut, tut, tut. Suara panggilan yang dimatikan begitu saja oleh Labrain. Maafkan aku Naurin, aku tidak bermaksud memarahimu. Aku hanya kesal kenapa kau sangat peduli dengan gadis itu. Bahkan lupa dengan suamimu sendiri, masalah apapun aku tidak pernah tahu terlebih dulu, ingin marah pun aku tidak bisa karena kau selalu melarangku. Aku tidak tahu jalan pikiranmu seperti apa saat ini, hingga benar-benar menguras kesabaranku saat ini. Bahkan kau selalu berpikir kalau masalah yang kau selesaikan adalah masalah kecil, meskipun kau pintar tapi apa salahnya mendengarkan pendapat suamimu sekali saja.
Labrain terus mengoceh tiada henti seraya masuk kembali ke dalam ruangannya. Sementara di rumah sakit, Naurin terus terpaku menatap layar ponsel di depannya. Baru kali ini dia membentakku, hatiku benar-benar hancur berkeping-keping. Hiks. Menyebalkan. Aku kan sudah bilang sabar, aku pasti akan menghubunginya. Bagiku bukan masalah pertama atau terakhir memberitahunya. Tapi aku melakukan alternatif agar orang itu cepat tertangkap oleh Rikard. Dan barulah aku menghubunginya. Malah dia ngomel tidak jelas dan membentakku. Naurin mengoceh sepanjang jalan menuju toilet, hingga orang-orang yang berpapasan di sana melihatnya dengan bingung. Tapi memang salahku juga sih, dari masalah sebelumnya juga aku tidak memberitahunya terlebih dulu. Mungkin sesabar-sabarnya suamiku pasti akan terkikis juga. Baiklah. Ayo Naurin, minta maaflah nanti saat suamimu yang keras itu ngambek. Ujar Naurin seraya menatap dirinya di depan cermin wastafel. Setelah keluar dari toilet, Naurin kembali duduk di kursi depan ruang inap. Nyonya. Sarin yang baru saja datang langsung menemuinya. Iya, ada apa? Naurin mendongakkan kepalanya. Nyonya pulang saja, biar aku jaga ibu di sini. Aku izin untuk beberapa hari Nyonya, apa boleh? Tanya Sarin ragu-ragu. Tidak apa, kau tunggulah ibumu sampai dia sembuh dan pulang. Kalau begitu aku pulang dulu ya, ada sesuatu yang harus aku selesaikan. Besok aku datang lagi ke sini, salam untuk ibumu. Naurin beranjak dari duduknya. Iya Nyonya, hati-hati di jalan. Saya akan sampaikan salam Nyonya pada ibu saya. Baiklah, aku pergi. Naurin berlalu meninggalkan Sarin yang masih berdiri mematung melihatnya. Sesampainya di luar rumah sakit, Danto yang melihat Naurin keluar langsung berlari ke arahnya. Apa Nyonya akan pulang sekarang? Tawar Danto. Tidak, antarkan aku ke kantor suamiku saja. Aku ingin melihatnya. Baik, mari Nyonya. Danto membukakan pintu mobil untuk Naurin. Lalu melajukan mobilnya setelah keduanya masuk ke dalam. Tidak butuh waktu lama, Naurin dan Danto sudah sampai di depan kantor perusahaan. Aku akan masuk, kau tunggu saja di luar. Baik Nyonya. Naurin keluar dari mobil dan berjalan masuk ke dalam. Staf lobi yang melihatnya langsung berlari menyambut kedatangan Naurin. Selamat pagi Nyonya. Iya pagi. Aku ingin bertemu suamiku, apa ada? Ada Nyonya, mari saya antarkan ke ruangannya. Staf tersebut mengantarkan Naurin menaiki lift dan berhenti tepat di depan ruangan Labrain. Kau tidak perlu membukanya, kembalilah bekerja. Perintah Naurin saat staf tersebut hendak membuka pintu ruangan itu. Baik Nyonya. Staf lobi pun langsung pergi setelah mendapat anggukan dari Naurin. Sebelum memasuki ruangan, Naurin menghela nafas panjang terlebih dulu. Hai sayang. Naurin langsung membuka pintu ruangan begitu saja, hingga membuat Labrain sedikit kaget. Kau. Labrain beranjak dari duduknya. Iya, ini istrimu yang jauh-jauh datang ke sini hanya untuk meminta maaf pada suaminya yang ngambek. Oceh Naurin seraya berjalan menghampirinya. Siapa yang ngambek? Memangnya aku anak kecil? Terus kalau bukan ngambek apa? Mematikan teleponku begitu saja. Berkata dengan nada tinggi, satu lagi. Kau memarahiku dengan mengatakan, aku kecewa padamu Naurin. Begitu kan? Iya, hanya itu saja, bukan berarti aku ngambek. Terus apa? Aku kesal padamu. Sama saja. Naurin menyingkirkan tubuh suaminya, dan duduk di kursi putar tersebut. Labrain ingin menahan senyumnya, agar terlihat masih kesal dengan Naurin. Tapi percuma, sekuat apapun dia menahannya tetap saja keluar juga. Kenapa kau tersenyum? Apa kau sudah tidak marah lagi? Naurin mendongakkan kepalanya. Sudahlah, aku tidak ingin membahasnya. Labrain meninggalkannya, berjalan ke arah balkon. Dasar. Batin Naurin seraya menyusul suaminya. Naurin memeluk tubuh Labrain dari belakang, membenamkan wajahnya pada punggung kekar itu.
Sayang, aku minta maaf karena akhir-akhir ini aku sok jagoan. Aku melakukan segala sesuatu sendirian tanpa memberitahumu terlebih dulu, karena aku pikir ini masalah gampang. Dan kau hanya tahu saat semua sudah beres kulakukan, aku hanya tidak ingin mengganggu konsentrasimu di kantor. Jadi, selagi aku bisa melakukannya sendiri kenapa tidak? Tapi justru kau malah marah padaku, dan berpikir aku tidak menghargaimu sebagai seorang suami. Untuk itu aku minta maaf karena membuatmu harus berpikir seperti itu, meskipun aku tidak ada tujuan sama sekali mengarah ke sana. Sayang, kau sepertinya masih membenci Sarin ya. Kenapa aku begitu kasihan padanya? Karena ketika aku melihat Sarin, aku ingat padamu. Dia bekerja banting tulang untuk menghidupi kedua orang tuanya. Sementara suamiku bergelimbang harta tapi ayah dan ibu sudah tidak ada. Aku bisa saja membunuh Sarin waktu itu, tapi kau pernah membayangkan tidak? Kalau seandainya Sarin terbunuh, bagaimana nasib kedua orang tuanya? Aku sangat lemah dengan urusan ini sayang. Karena aku merasakan kesedihan yang sangat dalam saat melihatmu. Jelas Nourin panjang lebar. Labrain melepaskan kedua tangan Nourin yang melingkar di pinggangnya perlahan. Lalu berbalik dan menatapnya. Jadi itu alasan kau peduli dengan wanita itu. Baiklah aku mengerti sekarang. Aku juga tidak bermaksud marah padamu, kau kan tahu sendiri kalau nada bicaraku seperti itu. Lagian sudahlah, jangan dibahas lagi, akan tambah memperkeruh suasana. Lupakan saja. Jawabnya seraya memeluk Nourin. Tapi aku tidak suka kau seperti tadi, aku takut. Maafkan aku sayang. Mereka berdua pun tersenyum. Jam terus berjalan, hingga tibalah siang hari. Nourin dan Labrain sedang menikmati makan siang yang dipesannya di dalam ruang kantor. Kenapa kita tidak makan di kantin saja sayang? Tanya Nourin. Makanan di kantin khusus untuk karyawan, aku selalu pesan dan bahkan makan keluar. Memangnya kenapa kalau kau juga makan? Gengsi ya? Atau makanannya tidak enak? Bukan seperti itu, hanya saja aku tidak ada waktu untuk ke sana. Hampir setiap hari aku dibelikan oleh Ricard, makan di luar saja kalau bertemu dengan klien. Oh gitu. Tiba-tiba ponsel Nourin berdering, mendapat satu panggilan dari Ricard. Halo, bagaimana? Tanya Nourin memulai pembicaraan. Sudah saya temukan seseorang yang melakukan penusukan itu nyonya, saya bawa ke rumah base camp di ruang penyiksaan. Bahkan saya mendapatkannya sebelum polisi berhasil menemukan pria ini. Ujar Ricard. Pria? Dia seorang pria. Iya nyonya, seorang pria berandal yang bukan lain adalah kekasih pelayan baru itu. Hah? Benarkah? Benar nyonya. Baiklah, nanti setelah makan siang aku ke sana bersama suamiku. Kau tunggu saja dan jangan lakukan apapun. Perintah Nourin. Baik nyonya. Mereka berdua pun mengakhiri sambungan teleponnya masing-masing. Ada apa sayang? Apa sudah ketemu? Tanya Labrain seraya melihat raut wajah istrinya yang berubah panik. Orangnya sudah ditemukan, dan sekarang sudah dibawa ke ruang penyiksaan rumah base camp. Kita nanti ke sana ya. Aku ingin lihat orang yang melakukan itu, ya. Meskipun aku sudah pernah melihatnya. Memangnya siapa dia? Dia adalah kekasihnya Sarin yang berandal itu, pokoknya nanti aku jelasin kalau kau lihat langsung orangnya. Mungkin dia kesel karena pelayan itu jarang menemuinya. Lagian tidak akan aku biarkan mereka bertemu, yang ada nanti Sarin dibunuh olehnya. Dia kan gila. Ya sudah jangan emosi dong, makan dulu dihabisin nanti kita langsung ke sana. Oke. Baiklah. Mereka berdua pun melanjutkan makan siangnya. Tepat pukul 16 WIB, mereka pulang bersama dengan para karyawan lainnya. Sayang, nanti mampir beli es kelapa. Aku ingin sekali meminumnya. Ujar Nourin. Siap nyonya. Labrain pun menginjak pedal gas dan berlalu dari halaman kantor.
Tidak lama mereka pun melihat pedagang es kelapa di pinggiran jalan, dan berhenti untuk membelinya. Setelahnya melanjutkan perjalanan kembali ke rumah base camp. Kau mau? Naurin menyodorkan es kelapa ke arah mulut suaminya, dan langsung meminumnya. Enak kan? Tanya Naurin. Iya, segar. Kau hanya membeli 2 sayang. Yang lain bagaimana? Biar nanti pesankan yang lain saja. Tidak mungkin aku memborongnya, misal pun iya. Kelapa itu tidak mungkin cukup untuk sekitar 500 orang di sana. Iya juga sih. Kau ini bagaimana sih, tidak tahu menahu soal rumah base camp mentang-mentang ada Mario di sana. Itulah gunanya kita menyuruh orang, percuma dong kalau kita ikut pusing memikirkannya. Tapi setidaklah tahulah sedikit perkembangannya. Tahu sayang, kan kadang Mario juga melaporkannya. Laporan tidak akan pernah sama dengan datang secara langsung. Iya sudahlah, aku yang salah. Labrain menghela nafas. Karena setiap berdebat dengan istrinya, dia tidak akan pernah menang. Kini, mereka sudah sampai di depan rumah base camp. Sudah terlihat di sana Ricard dan Mario yang menyambutnya di teras bersama para pengawal yang lainnya. Naurin turun dari mobil terlebih dulu, diikuti oleh Labrain di belakangnya. Mari saya antarkan ke ruangannya Tuan, Nyonya. Ricard menunjukkan ruang penyiksaan yang terletak di lantai 2. Brak. Dengan keras Naurin membuka pintu tersebut. Terlihat Jody yang kaget dan menoleh ke arahnya dengan tubuh yang sudah dirantai pada tembok di sana. Kau lagi rupanya. Apa yang kau inginkan dari Sarin sampai kau tega melukai orang tuanya? Heh, teriak Naurin. Sudah sayang, jangan berteriak seperti itu. Perutmu akan sakit. Labrain menyentuh pundak istrinya, dan membawanya untuk duduk di kursi ruangan. Kenapa kau melakukan itu? Jawab. Tegas Labrain. Kenapa kau sangat ingin tahu urusanku dengannya? Memangnya kalian siapa? Jawab Jody dengan ketus, membuat semua orang di ruangan terpancing emosi. Lalu kau siapa? Apa kau suaminya? Jangankan suami, kau pun sudah tidak menjadi kekasihnya lagi. Kau sudah dibuang, apa kau tidak malu? Sambung Naurin. Diam kau jalang. Teriak Jody. Dengan emosi Labrain menghampirinya. Buah. Buak. Pukulan demi pukulan keras mendarat di perutnya. Membuat Jody harus mengeluarkan darah dari dalam mulutnya. Kau memanggil istriku dengan sebutan rendah dari mulutmu yang kotor ini. Kau berani padaku ternyata. Buag. Satu pukulan mendarat tepat di wajahnya, hingga darah pun terus mengalir dari bibirnya. Sudah hentikan sayang, percuma kau meladeni pria gila ini. Naurin menarik tangan suaminya menjauh dari sana. Akan kubunuh kau. Sampai aku dengar mulut kotormu itu merendahkan istriku. Tegas Labrain dengan sorotan mata tajam mengarah padanya. Jody hanya terdiam dan meringis menahan sakit di sekujur tubuhnya. Tinggalkan dia sendiri. Perintah Labrain pada Ricard dan Mario yang berdiri di sana. Mereka semua keluar dari ruangan, duduk di sofa ruang utama. Apa rencana Nyonya dan Tuan selanjutnya pada pria berandal itu? Tanya Ricard. Biarkan saja, biar Sarin yang menentukan. Dia harus tahu dan mengambil keputusan untuk pria itu. Jawab Naurin. Baiklah Nyonya. Kalau begitu saya permisi, ayo Mario. Ajak Ricard beranjak dari duduknya dan berlalu, diikuti oleh Mario di belakangnya. Labrain mengelus punggung Naurin yang sedari tadi mengontrol nafasnya yang memburu. Kau jangan emosi seperti itu. Tenanglah, kasihan baby kita. Tapi kau juga emosikan. Benar-benar menyebalkan. Aku emosi karena dia sudah lancang berbicara padamu, di luar itu aku tidak peduli. Iya aku tahu, aku harus menghubungi Sarin terlebih dulu dan menyuruhnya untuk ke sini. Naurin mengambil ponsel miliknya dan mulai menghubungi Sarin. Beberapa menit tersambung, Sarin pun langsung mengangkat teleponnya. Ada apa Nyonya menelpon saya? Tanya Sarin. Kau bisa ke sini tidak?
Ada hal penting yang harus kau tahu. Bisa Nyonya, aku akan ke sana sekarang. Nyonya kirimkan saja alamatnya. Baik, aku kirim lewat chat. Naurin mematikan teleponnya, dan mengirimkan alamat rumah base camp pada Sarin. Sementara Sarin langsung berpamitan pada Elbu dan bapaknya untuk pergi sebentar, kebetulan Ibu Farida sudah sadar dan baik-baik saja. Sarin mempercepat langkahnya untuk keluar dari rumah sakit. Bro, Sarin yang menabrak seseorang hendak terjatuh ke atas lantai, namun dengan cepat orang tersebut menarik tangannya. Hingga keduanya saling berpelukan. Kedua mata Sarin yang sedari tadi terpejam kini sudah terbuka dengan lebar, menatap lekat wajah seseorang di depannya yang bukan lain adalah Antonio. Kau. Lain kali jalanlah dengan pelan dan hati-hati. Kau tidak memperhatikan jalan di depan dan hanya fokus pada layar ponselmu saja. Oceh Antonio. Merasa dirinya terlalu dekat dengan Sarin, Antonio melepaskan pelukannya itu perlahan. Maafkan aku tidak sengaja. Aku terlalu fokus membaca pesan dari Nyonya Naurin. Ujar Sarin dengan gugup dan menjauh darinya. Kau mau pergi kemana? Aku baru saja akan memeriksa ibumu. Aku harus pergi ke suatu tempat yang ditujukan oleh Nyonya Naurin. Kalau kau ingin memeriksanya, silakan. Ada bapak di dalam sana. Sarin hendak berlalu meninggalkannya, namun dengan cepat Antonio meraih tangan Sarin. Kau pergi dengan siapa? Antonio menatapnya dengan lekat. Aku. Sarin menunjuk dirinya sendiri. Iya, kau kan pergi ke tempat itu dengan siapa? Apa ada yang menjemputmu? Tidak ada. Aku akan mencari taksi di depan sana. Kalau begitu biar aku yang akan mengantarmu. Antonio menggandeng tangan Sarin berjalan keluar. Tapi, Sarin benar-benar dibuat bingung dengan keadaan ini. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.